Baik sahabat UD, ketika kita berbicara tentang air, maka para ulama-ulama fikih mengategorikan ada empat kelompok air, empat bagian dari air. Yang pertama adalah air yang suci, ya, air yang suci, suci dan mensucikan. Air mutlak, ma'ul mutlak, dalam bahasa fikihnya disebut ma'ul mutlak, air yang suci dan mensucikan. Kita bisa pakai untuk mandi, kita bisa pakai untuk berwudu, kita bisa menggunakan untuk aktivitas sehari-hari. Contoh air suci dan mensucikan ini apa? Contohnya air laut, contohnya lagi air sumur, baik yang digali maupun yang dibor, contohnya lagi air hujan, contohnya lagi air sungai, air telaga, danau, ya. Dan masih ada beberapa macam, seperti termasuk air kelapa. Air kelapa itu suci dan mensucikan karena keasliannya belum dijamak dan belum terkontaminasi dengan apapun. Maka hukum air kelapa juga suci mensucikan, boleh kita wudhu dengan air kelapa, sahabat-sahabat UD. Yang kedua ada namanya air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah pernah dipakai. Yang sudah pernah dipakai qalla min kulatain, yang ukurannya kurang dari 2 kulah. Ukuran 2 kulah itu bagaimana? Ukuran 2 kulah adalah ittifaqu aimatul fuqaha, 4 imam fikih kita sependapat, 2 kulah itu ukurannya adalah bak mandi yang berdiameter, bak atau drum apapun medianya, yang diameternya 60 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm, tingginya 60 cm, wa maratil miyah, dan airnya mengalir terus. Ketika airnya tidak mengalir, baknya 60 cm, airnya standar, lalu pernah dipakai, maka air tersebut disebut sebagai air mustakmal. Air mustakmal suci, boleh mandi dengan air itu, tapi tidak mensucikan. Tidak boleh berwudu dengan air mustakmal, tidak boleh mandi wajib dengan air mustakmal. Lalu air mustakmal ini kita pakai untuk apa? Mandi sehari-hari. Air mustakmal kita pakai untuk apa? Mencuci piring. Air mustakmal kita pakai untuk apa? Mencuci baju. Hukumnya boleh, ya, tapi tidak boleh untuk berwudu, tidak boleh untuk mandi wajib. Lalu yang ketiga adalah ma'ul musammas. Air musammas adalah air yang terkena langsung sinaran matahari. Wadahnya terbuat dari tembaga atau besi. Ini kita harus hati-hati. Ada tangki air yang dari tembaga, ada tangki air yang dari besi. Harus ditutup, tangkinya harus ditutup. Gunanya apa? Biar matahari, sinar matahari tidak langsung mengenai air tersebut. Ketika kita punya tangki air dari besi atau tangki air dari tembaga, ya, dari seng, dan atasnya tidak tertutup, permukaannya tidak tertutup, terbuka dan kena sinar matahari secara langsung, maka air ini disebut sebagai air musammas. Musammas dari kata syamsun, matahari, ya, terkontaminasi dengan sinar matahari, dan hukum air ini sama seperti hukum air mustakmal. Bagian yang kedua tadi, suci tapi tidak mensucikan. Yang terakhir bagian dari air adalah air mutanajis. Air mutanajis, air yang terkontaminasi dengan najis. Maka air ini tidak boleh dipakai, tidak suci dan tidak mensucikan. Landasan air itu terkontaminasi dengan najis bagaimana? Kita simak hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu suci kecuali ketika terkena najis. Indikasi air itu kena najis bagaimana? Yang pertama, illa ma ghalaba alaihi rihihi, warnanya berubah. Kita punya air warnanya jernih, tahu-tahu kok air ini warnanya berubah menjadi kuningkah, menjadi coklatkah, maka perlu kita waspada dan hati-hati. Ini bisa jadi kena najis, terkontaminasi oleh najis. Dan ketika warnanya itu berubah betul-betul karena najis, bangkai, maka air itu tidak boleh dipakai untuk apapun, tidak suci dan tidak mensucikan. Syarat yang kedua, taghayyaru ta'muhu, rasa airnya berubah. Rasa airnya berubah. Rasa di sini ada 2 makna. Yang pertama, memang dirasa, ya, memang dirasa, air itu memang dirasa. Rasanya berubah, air tersebut bisa jadi terindikasi oleh najis, ya. Yang kedua, cara melihat rasanya adalah ketika air itu dipegang. Beda, ya.
beda dia. Air yang ketika kejatuhan binatang lalu dia rasanya air itu dari kita pegang seperti air biasa, lalu ketika ada binatang yang mati di dalam air, dia akan lebih seperti berlendir, lebih kental air tersebut, ya, tidak kesat airnya. Lalu syarat yang ketiga yang pertama tadi berubah warna, yang kedua berubah rasanya, yang ketiga baunya berubah. Baunya nggak seperti biasa, baunya menyengat hidung, bau bangkai misalnya. Maka apabila satu air itu terindikasi dari tiga ini, yang pertama rihuhu, baunya, yang kedua ta'muhu, rasanya, yang ketiga launuhu, warnanya berubah, maka bisa jadi air tersebut terkontaminasi oleh najis, disebut air mutanajis. Sebanyak apapun air tersebut, maka tidak boleh kita pakai untuk bersuci, karena air itu adalah air yang tidak suci dan tidak mensucikan.